Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah passing grade penentu menjadi ASN P3K, kesempatan terbaik menjadi ASN P3K tahun 2021. Jadi di sini video ini admin tujukan untuk teman-teman guru honorer yang berafirmasi dan tentunya buat teman-teman guru honorer tanpa afirmasi. Nah, di sini video ini akan berisi tentang informasi tentang passing grade penentu agar teman-teman bisa lolos menjadi guru honorer. Nah, menjadi guru P3K di tahun 2021. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Nah, judulnya di sini teman-teman adalah passing grade penentu guru honorer tanpa afirmasi agar peluang lolos P3K setara dengan guru afirmasi. Jadi di sini akan membahas secara khusus tentang passing grade yang bisa menentukan peluang lolos guru honorer tanpa afirmasi agar peluang lolos P3K itu setara dengan teman-teman guru yang berafirmasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini informasinya yang pertama itu adalah teman-teman guru honorer tanpa afirmasi harus perhatikan ini agar nantinya bisa memaksimalkan peluang di P3K nantinya teman-teman ya. Di sini untuk poin 1, guru honorer tanpa afirmasi wajib mencapai ambang batas minimal passing grade atau melewati passing grade khususnya kompetensi teknis. Alasannya kenapa? Karena afirmasi serdik dan usia 35 dan THK 2 hanya di kompetensi teknis saja. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang berafirmasi, harap dicatat bahwa afirmasi teman-teman itu hanya berlaku di kompetensi teknis saja, tidak berlaku untuk kompetensi manajerial dan tidak berlaku untuk sosiokultural. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi tetap punya peluang besar untuk lolos P3K di tahun 2021 ini. Kemudian secara otomatis sehingga jika guru tanpa afirmasi bisa lolos passing grade di kompetensi teknis, maka akan memiliki peluang yang hampir setara dengan guru berafirmasi. Nah, jadi ini adalah tugas pokok dari guru honorer yang tanpa afirmasi. Jika teman-teman guru honorer tanpa afirmasi ini minimal bisa mencapai ambang batas passing grade untuk kompetensi teknis, maka peluang untuk teman-teman lolos P3K tahun 2021 itu akan setara dengan guru yang berafirmasi sertifikat pendidik dan kompetensi usia 35 dan THK 2. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat penjelasannya yang lebih lengkap teman-teman ya. Nah, di sini penjelasannya teman-teman ya, peluang lulus guru ASN P3K di tahun 2021 seperti itu. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa di sini kita akan buat permisalan. Permisalannya seperti ini teman-teman ya. Anggaplah permisalannya karena passing grade resmi dari Kemendikbud belum keluar, kita buat saja permisalan passing grade. Untuk kompetensi teknis, passing grade-nya itu adalah 100. Sedangkan untuk gabungan dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, passing grade-nya itu adalah 80. Jadi bagi teman-teman yang menjawab semua soal kompetensi teknis dengan benar akan mendapatkan poin maksimal itu 240. Sedangkan untuk passing grade gabungan dari manajerial dan kompetensi sosiokultural masing-masing akan mendapatkan 120 dan 100. Jika dijumlahkan mendapatkan poin penuh atau nilai penuh itu 220 seperti itu. Nah, di sini kebetulan ada 3 guru. Yang pertama Pak Budi, Bu Reni dan Pak Aril. Pak Budi ini jenis afirmasinya tidak ada, berarti non serdik dan non usia 35. Sedangkan Bu Reni afirmasinya adalah usia 35 plus THK 2, berarti mendapatkan total afirmasi kompetensi teknis 25% dari kompetensi teknis. Sedangkan Pak Aril ini memiliki sertifikat pendidik, berarti aman, lolos, auto lolos kompetensi teknis karena mendapatkan poin penuh sebanyak 240 jika serdiknya ini linier, seperti itu. Nah, karena Bu Reni dan Aril secara otomatis bakalan unggul di kompetensi teknis, maka secara otomatis apa yang harus dilakukan oleh Pak Budi?
Pak Budi, yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan potensinya agar bisa mendapatkan nilai yang bisa melewati passing grade di kompetensi teknis, minimal mencapai ambang batas minimal passing grade 100 untuk kompetensi teknis. Nah, kebetulan Pak Budi berhasil melakukan itu dan mendapatkan poin 110. Secara otomatis Pak Budi juga lolos passing grade. Namun karena Pak Budi lolos passing grade tanpa afirmasi untuk kompetensi teknis, maka secara otomatis dari segi selisih poin Pak Budi ini kalah dari Bu Reni dan kalah juga dari Pak Aril, karena Pak Aril memiliki cerdik, Bu Reni memiliki usia 35 dan afirmasi THK 2. Nah, di sini kita bisa lihat selisih poinnya teman-teman ya. Diperhatikan yang saya coret, selisih poin nilai kompetensi teknis di sini jelas. Pak Budi kalah 10 poin dari afirmasi THK 2 dan usia 35. Kemudian kalah 130 poin dari pemilik cerdik, yaitu Pak Aril. Seperti itu, ini Pak Aril kan dapat poin penuh 240 di kompetensi teknis, dan sedangkan Pak Budi hanya mendapatkan nilai 110. Tapi Pak Budi ini untungnya bisa melewati passing grade, berarti bisa lolos kompetensi teknis. Nah, jika kalah 10 poin dari Bu Reni dan kalah 130 poin dari Pak Aril, ini sebenarnya belum menutup peluang besar dari Pak Budi untuk lolos passing grade. Kenapa? Karena di sini intinya kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Pak Budi akan berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural agar bisa memangkas selisih poin dari Pak Aril dan Bu Reni. Begitu. Jadi itu adalah kesempatan emas. Jadi passing grade utama yang sudah dilewati oleh Pak Budi itu adalah kompetensi teknis, sudah berhasil dilewati dengan baik sehingga memperpanjang nafas untuk bersaing dengan Bu Reni dan Pak Aril, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat kelanjutan ceritanya teman-teman ya. Kita coba lihat dari kelanjutan ceritanya. Nah, di sini kelanjutannya seperti ini, passing grade penentu bagi guru honorer tanpa afirmasi. Jika sama-sama lolos passing grade, maka akan dilihat akumulasi poin secara keseluruhan. Di sini guru honorer wajib memaksimalkan kesempatan di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Karena gabungan passing grade manajerial dan sosiokultural, guru akan bersaing fair, tidak ada afirmasi dan betul-betul kualitas dan keberuntungan. Jadi posisi imbang. Di sini celah yang harus dimaksimalkan penuh oleh guru tanpa afirmasi. Jadi kesimpulannya di sini, karena ketiganya berhasil lolos passing grade di kompetensi teknis, maka penentunya tentunya ada di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Di sini ketiganya akan bermain atau dites dalam bentuk tanpa afirmasi sama sekali. Jadi Pak Budi, Bu Reni, dan Pak Aril akan mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural itu tanpa afirmasi. Jadi kalau tanpa afirmasi, berarti secara otomatis Pak Budi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi agar nantinya pada saat perolehan nilai dengan Pak Bu Reni dan Pak Aril itu bisa minimal mengimbangi dan tetap membuka peluang untuk lolos ke menjadi guru P3K di tes pertama. Nah, di sini kita coba lihat hitung-hitungannya teman-teman ya. Nah, ini dia hitung-hitungannya. Seperti ini hitung-hitungannya. Nah, anggaplah di sini Pak Budi sudah mengerjakan soal kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan ternyata hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Hasilnya sangat luar biasa. Di sini Pak Budi mendapatkan poin yang cukup tinggi untuk kompetensi manajerial, yaitu 90. Dan di kompetensi sosiokultural ternyata Pak Budi juga mendapatkan nilai yang fantastis, yaitu 80 dari 100 poin. Dan di manajerial tadi Pak Budi mendapatkan 90 dari 120. Nah, secara otomatis Pak Budi berhasil lolos passing grade guru ASN P3K tes pertama. Karena kompetensi teknis mendapatkan nilai 110 dan gabungan dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, Pak Budi mendapatkan nilai
170 ya, mendapatkan nilai 170. Jadi secara otomatis Pak Budi lolos passing grade guru ASN P3K di tahun 2021. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Budi sudah lolos menjadi guru P3K? Jika formasi di sekolah tersebut ada 3, maka dipastikan Pak Budi akan menjadi salah satu guru yang akan lolos menjadi guru ASN tes pertama jika pelamarnya memang juga 3, yaitu Pak Budi, kemudian Bu Reni, dan Pak Aril. Seperti itu. Dan jika ternyata formasi yang disediakan di sekolah tersebut cuma 2, maka secara otomatis kita akan melihat perolehan nilai dari Bu Reni dan Pak Aril. Bu Reni tadi unggul 10 poin dari Pak Budi di kompetensi teknis, sedangkan Pak Aril unggul 130, luar biasa. Nah, ternyata di kompetensi di kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural, disinilah yang harus dimaksimalkan oleh Bu Reni dan Pak Aril. Karena kenapa? Jika sampai tidak memenuhi passing grade di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, maka secara otomatis Pak Budi lah yang akan lolos di sekolah tersebut untuk menjadi guru P3K tanpa afirmasi, seperti itu. Jadi Bu Reni dan Pak Aril akan mengerjakan soal manajerial dengan soal sosiokultural itu tanpa afirmasi, teman-teman ya. Di sini tanpa afirmasi. Jadi kalau Pak Budi sudah bisa aman di sini di kompetensi sosiokultural dan manajerial, maka secara otomatis sisa menunggu hasil akhir dari Bu Reni dan Pak Aril yang merupakan guru yang berafirmasi. Kapan salah satunya tidak tembus passing grade, maka secara otomatis Pak Budi akan lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 jika formasi cuma 2 atau formasi cuma 1. Namun jika formasi 3, maka ketiganya lulus, seperti itu. Tapi belum tentu, kalau Bu Reni dengan Pak Aril tidak capai passing grade, maka hanya Pak Budi yang lolos, seperti itu. Tapi saya doakan agar usia 35 dan Serdik juga bisa lolos, karena peluang tentunya sangat besar karena sudah punya tabungan afirmasi, seperti itu. Nah, anggaplah di sini Bu Reni mendapatkan nilai anggaplah berapa ya? 50. Mendapatkan nilai 50 ya. Misalnya di sini mendapatkan nilai, nah di sini anggaplah Bu Reni mendapatkan nilai 50, teman-teman ya. Nah, di sini 50, kemudian di sini misalnya 50 juga, misalnya kita tulis ya. Misalnya Bu Reni di sini mendapatkan nilai 50. Sedangkan di sosiokultural Bu Reni mendapatkan berapa ya? 30. Nah, karena mendapatkan 50 dan 30, maka Bu Reni sukses lolos passing grade juga karena mendapatkan nilai 80 yang sama halnya itu pas dengan ambang batas passing grade 80. Jadi lolos ya. Jadi nilainya adalah 120 tambah 80. Nah, jika Pak Aril di sini Pak Aril mendapatkan nilai anggaplah 70. Sedangkan di kompetisi sosiokultural mendapatkan nilai 70 juga. Berarti ketiganya lulus passing grade. Kalau formasi yang disediakan 3, maka Pak Budi yang tanpa Serdik juga itu lolos, Bu Reni juga lolos, dan Pak Aril juga lolos. Tapi jika formasi yang disediakan cuma 2, maka ketiganya ini karena sudah lolos passing grade di kompetensi teknis, lolos di sini juga lolos, maka yang dilihat adalah nilai akhirnya. Siapa yang nilai akhirnya paling tinggi, maka kemungkinan besar itulah yang akan lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 untuk tes pertama. Seperti itu. Jadi itu adalah perhitungan-perhitungan simpelnya, teman-teman. Meskipun perhitungan ini tidak resmi, tapi kita cuma permisalkan saja supaya teman-teman guru honorer tanpa afirmasi dengan afirmasi tetap mempersiapkan sebaik-baiknya persiapan untuk mengikuti seleksi P3K. Untuk guru yang tanpa afirmasi tetap fokus di kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sedangkan teman-teman guru yang sudah berafirmasi, apalagi yang sudah punya Serdik, maka sisa fokus di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sedangkan afirmasi usia 35 dan THK 2 tetap juga harus fokus di kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Seperti itu, teman-teman ya, hitungannya.
Nah, jadi memang guru honorer tanpa afirmasi tetap punya peluang untuk lolos P3K di tahun 2021, apalagi yang sudah berafirmasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhirin ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Saya akhirin ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.